Selamat pagi anak-anak ibu guru seluruhnya. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya nak. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali. Pagi ini kita belajar dari tema bermain di lingkungan, subtema bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2. Adapun tujuan kita belajar pada pagi hari ini, yang pertama, agar anak-anak ibu guru seluruhnya dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, dapat menuliskan contoh tata tertib di sekolah. Nah, kita akan belajar tentang mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Kita telah belajar 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan yang terakhir benda gas. Sekarang, ibu guru akan mengingatkan kembali contoh-contoh benda berdasarkan wujudnya. Nah, lihat yang pertama. Yang pertama adalah contoh benda padat yang wujudnya padat. Nah, kamu perhatikan, ini apa namanya? Ya, ini adalah meja. Jadi, salah satu contoh benda padat adalah meja, ya. Yang kedua, ini disebut penggaris yang sering kamu gunakan. Karena kamu adalah siswa, berarti kamu sering menggunakan penggaris yang berguna untuk membuat garis lurus. Dan contoh yang ketiga, contoh benda padat adalah benar. Ini disebut lemari, ya. Lemari ini berguna tempat untuk menyimpan pakaian. Jadi meja, penggaris, lemari itu disebut benda padat. Ciri-ciri benda padat salah satunya adalah bentuk dan ukurannya tetap tidak berubah. Itulah ya anak-anak ibu guru, contoh benda padat. Sekarang kita akan masuk ke contoh benda cair. Nah, apa saja ya benda cair? Banyak benda cair. Ibu guru akan mengingatkan beberapa contoh benda cair. Nah, ini kamu pasti tahu. Ini adalah ya air minum ya. Air yang setiap hari kita gunakan untuk diminum ya. Nah, lihat. Ini merupakan salah satu benda cair. Contoh yang kedua. Nah, ini apa ya? Ini adalah minyak goreng ya. Minyak goreng digunakan untuk menggoreng, bisa dia kue, bisa juga ikan dan lain-lain, menggoreng beberapa masakan. Nah, minyak goreng juga merupakan contoh yang kedua benda cair. Dan contoh yang terakhir adalah, nah kamu perhatikan ya nak, ini disebut sirup ya. Sirup biasanya rasanya manis ya, dijadikan minuman. Jadi air, minyak goreng, sirup merupakan contoh-contoh benda cair. Salah satu sifat benda cair adalah, apakah kalian masih ingat? Iya. Benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Benar, pasti Ibu yakin anak-anak Ibu guru seluruhnya masih ingat ada 3 ciri-ciri benda cair. Salah satunya yang tadi Ibu sebutkan. Setelah benda padat, benda cair, kita akan masuk ke benda gas. Masih ingat ya anak-anak Ibu guru? Nah, contoh-contoh benda gas adalah, ini dia.
Ini disebut dengan pengharum ruangan. Jadi ini adalah benda yang mengandung gas, ya. Pengharum ruangan adalah benda yang mengandung gas. Contoh yang kedua. Nah, apakah ada yang mengenal? Ya, ini disebut dengan mancis, ya. Pemantik semacam korek api yang dapat menimbulkan api. Nah, ini juga benda yang kedua mengandung gas. Dan yang terakhir, ini adalah apa? Balon. Benar. Balon juga merupakan contoh benda yang mengandung gas. Jadi balon berguna sebagai hiasan, mancis berguna untuk memantik api. Jadi ketika kita memerlukan api, menghidupkan lilin, bisa menggunakan mancis. Dan pengharum ruangan berguna untuk mengharumkan ruangan. Nah, pengharum ruangan, mancis, balon merupakan contoh-contoh benda yang mengandung gas. Anak-anak ibu guru seluruhnya, apa salah satu sifat dari benda gas? Benda gas tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, tapi dapat dirasakan, ya nak? Nah, itu adalah benda gas, ya. Sekarang kita akan masuk ke tata tertib di sekolah, ya. Walaupun kamu belum pernah ke sekolah, tapi kamu harus tahu apa itu tata tertib di sekolah. Nah, kamu dengarkan. Yang pertama, tata tertib di sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sehari-hari yang mengandung sanksi bagi yang melanggarnya, ya. Tata tertib artinya ketentuan-ketentuan. Ketentuan itu artinya peraturan, ya. Peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari yang mengandung sanksi bagi yang melanggarnya. Jadi tata tertib itu ada sanksinya bagi siapa saja yang tidak melaksanakan tata tertib. Yang kedua, yang harus menaati tata tertib di sekolah adalah seluruh warga sekolah. Siapa saja warga sekolah itu? Yaitu seluruh murid, ya. Kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian seluruh guru yang ada di sekolah itu. Dan yang terakhir adalah seluruh pegawai, ya. Pegawai itu termasuk pegawai kebersihan, satpam, atau tata usaha. Jadi seluruh warga yang ada di sekolah wajib menaati tata tertib di sekolah. Yang ketiga, nah ini dia, contoh tata tertib di sekolah. Di sekolah itu ada beberapa tata tertib, tapi ibu guru hanya memberikan beberapa contoh, ya nak. Contoh yang pertama, ya, datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Itu contoh tata tertib di sekolah. Jika terlambat, ada sanksinya, ya. Yang kedua, memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Jadi ingat ya, bukan hanya seragam lengkap saja, tetapi harus sesuai jadwal. Misalnya hari Senin pakai putih merah, ya. Hari Selasa pakai baju kuning kotak-kotak. Hari Jumat pakai batik, Sabtu pakai baju olahraga. Harus sesuai jadwal, jangan dipakai hari Senin pakai batik. Walaupun itu baju seragam, tapi tidak sesuai lagi dengan jadwal. Contoh tata tertib berikutnya, meminta izin jika hendak meninggalkan kelas.
Jadi ketika sedang belajar, kamu hendak ke kamar mandi, tidak boleh langsung keluar, tapi harus terlebih dahulu minta izin kepada Bapak atau Ibu guru yang sedang ada di kelas. Itu merupakan tata tertib di sekolah. Dan contoh yang terakhir, memakai sepatu hitam dan kaos kaki berwarna putih. Khususnya buat anak-anak ibu guru kelas 2 SD, ya. Peraturannya adalah wajib memakai sepatu hitam dan kaos kakinya berwarna putih. Nah, anak-anak ibu guru, inilah beberapa contoh, 4 contoh tata tertib di sekolah. Jadi harus kamu ingat ya, Nak. Selanjutnya, kita akan belajar apa itu manfaat tata tertib di sekolah. Apa sih gunanya tata tertib itu dibuat di sekolah? Itu artinya, yang pertama ya, tata tertib itu berguna untuk melatih kedisiplinan agar murid-murid itu menjadi anak yang disiplin, maka dibuatlah tata tertib. Manfaat yang kedua, melatih tanggung jawab. Jadi tata tertib itu dibuat agar anak-anak itu dilatih tanggung jawabnya untuk mematuhi aturan yang ada. Yang ketiga, menjaga kenyamanan di lingkungan sekolah. Apa artinya? Dengan adanya tata tertib, maka situasi atau keadaan di lingkungan sekolah menjadi nyaman. Dan yang terakhir, ya, manfaat dari tata tertib adalah mengingatkan tugas sebagai pelajar. Jadi tata tertib itu mengingatkan siswa bahwa tugasnya sebagai pelajar itu apa saja, ya. Mengingatkan bahwa dia sebagai pelajar mempunyai tugas-tugas yang harus dia selesaikan. Nah, itulah anak-anak ibu guru manfaat dari tata tertib di sekolah. Yang terakhir, kita akan belajar tentang contoh tata tertib di sekolah saat bermain. Ternyata saat bermain di sekolah kita juga mempunyai tata tertib, ya. Contoh tata tertib itu adalah, ini dia. Saat bermain, kita harus jujur, tidak boleh curang. Jadi ketika kamu bermain dengan temanmu, harus jujur ya, tidak boleh curang. Yang kedua, tidak boleh egois atau mau menang sendiri. Ya, saat bermain tidak boleh egois atau mau menang sendiri. Yang ketiga, tidak boleh membeda-bedakan teman. Jadi saat bermain kita tidak bisa bilang aku tidak mau bermain denganmu, aku hanya mau bermain dengan dia. Tidak boleh. Kita harus bermain dengan semua teman, tidak boleh membeda-bedakan. Apa sanksi kalau kamu melanggar tata tertib saat bermain di sekolah? Sanksinya adalah jika kamu tidak jujur atau curang, kamu pasti tidak disukai. Pasti tidak ada temanmu yang mau menjadikan kamu sebagai teman. Kan tidak enak datang ke sekolah tidak mempunyai teman. Maka supaya kita disenangi teman, supaya kita mempunyai banyak teman, maka kita harus mematuhi tata tertib saat bermain di sekolah. Nah, anak-anak ibu guru seluruhnya, ya, kita sudah belajar tentang wujud benda dan contoh-contohnya. Kemudian, kita sudah belajar tentang contoh tata tertib di sekolah. Ibu yakin
Semua anak-anak ibu guru sudah dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, sudah dapat menulis contoh tata tertib di sekolah. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu guru selalu tetap semangat supaya imunnya tetap kuat. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Dah.